Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihat wal afiyah, nikmat panjang umur, dan yang paling penting adalah nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, mengagungkan asma-asmanya, dan juga kita semua masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan penuh oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengisi Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, mengisi Ramadan ini dengan memperbanyak amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah panutan kita semua, uswah kita semua. Beliau adalah salah satu-satunya manusia yang Allah izinkan kelak memberikan syafaatul uzma kepada umatnya, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai umat pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sudah tidak asing di telinga kita ketika kita mendengar kata masjid. Masjid ini banyak diartikan oleh sebagian orang tok hanya tempat sujud, tempat sholat saja. Kalau kita mau lihat dalam tatanan bahasanya, masjid ini berasal dari kata sajada yasjudu, yang artinya tunduk patuh, yang artinya adalah sebuah kepatuhan. Dan kalau mau diurut ke bawah, kata masjid yang berasal dari kata sajada yasjudu ini menempati kedudukan yang bernama isi makan, sehingga yang awalnya sajada yasjudu kemudian menempati isi makan. Masjid ini menjadi suatu tempat sarana sebagai kepatuhan kita sebagai makhluk, sebagai hamba Allah kepada Sang Khalik. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ketika masjid ini diartikan sebuah kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita pahami bahwa kepatuhan ini tidak hanya melulu tentang sholat, tidak hanya melulu tentang puasa dan yang lainnya. Maka kalau masjid ini diartikan sebagai kepatuhan seorang hamba kepada Sang Khalik, maka firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah nyatakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa ataz zakah wa aqama shalah wa ataz zakah wa la yakhsha illallah. Bahwa Allah katakan bahwasanya may ya'muru masajidallah, orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah, yaitu orang-orang yang di hatinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Orang-orang yang bisa memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang di hatinya memiliki keyakinan kepada Allah, yang di hatinya memiliki keimanan, keyakinan bahwa kelak ada hari akhir, kelak ada hari kiamat, kelak
ada hari di mana kita dituntut segala amal-amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang inilah yang disebut al-aqil, orang-orang yang berakal, yang akalnya difungsikan sebagaimana mestinya, sehingga dia mau memakmurkan masjid, sehingga dia mau mengisi masjid. Maka masjid ini jangan kita batasi pengertiannya hanya untuk tempat sholat saja, hadirin. Ketika masjid ini bermakna kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jenis kepatuhan apapun bentuknya, itulah sebuah kegiatan yang akan menjadi kemakmuran dalam suatu masjid. Yang perlu kita ingat, kata masjid ini menurut para ulama tafsir dan ulama-ulama Al-Quran diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran sebanyak 28 kali. Dan hampir semua ayat menyatakan masajidallah. Semua ayat menyatakan masajidallah. Masjid-masjid Allah. Bukan milik pribadi, bukan milik golongan, bukan milik kelompok tertentu, tapi ketika dinyatakan masjid, itu sudah milik Allah Subhanahu wa taala yang harus dikelola oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan masjid-masjid yang ada di lingkungan kita seakan-akan hanya milik pribadi, milik golongan tertentu, sehingga orang lain tidak berhak untuk masuk ke dalam masjid itu. Sehingga orang lain tidak boleh masuk, bahkan hanya sekedar beristirahat saja tidak boleh. Banyak sekali masjid-masjid yang ada di lingkungan kita tidak dibuka 24 jam. Padahal kalau kita mau lihat sejarahnya, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, masjid-masjid itu dibuka 24 jam untuk para musafir beristirahat. Untuk para musafir beristirahat. Dan juga tidak hanya beristirahat, untuk para musafir untuk melaksanakan kepatuhannya kepada Allah, sekedar melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Lihat, banyak sekali masjid-masjid di sekitar kita yang masih menutup diri, tidak terbuka untuk umum. Dan alhamdulillah masjid kita ini, Masjid Quba, terbuka untuk umum. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di masjid. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka ciri kemakmuran masjid itu, manakala masjid itu digunakan sebagaimana mestinya dan sebenar-benarnya fungsi masjid, yaitu kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ibadah salat, untuk pengajian, untuk musyawarah orang-orang lingkungan di sekitarnya. Rasulullah ketika mengadakan musyawarah dengan para sahabat, tidak di rumahnya Rasulullah, tidak di rumahnya para sahabat, tapi Rasul laksanakan di masjid, karena salah satu fungsi masjid sebagai kemakmuran adalah tempat bermusyawarahnya kaum muslimin untuk menentukan suatu keputusan yang ada dalam lingkungan. Itu bentuk kemakmuran. Maka yang bisa melaksanakan kemakmuran ini hanya orang yang memfungsikan akalnya. Man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salat wa ataz zakat wa la yakhsha illallah. Dan tidak ada ketakutan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mari, oleh karena itu kita makmurkan masjid-masjid kita. Kita datangi masjid-masjid kita. Untuk laki-laki, usahakan sholatnya di masjid. Yang sholatnya di rumah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya perempuan. Bahkan dalam kitab Uqudul Jan, itu perempuan lebih baik sholatnya di rumah, walaupun sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang harus sholatnya di masjid laki-laki. Kalau laki-laki mau sholat di rumah, ada anekdotnya harus pakai mukna, Pak. Baru boleh di rumah katanya. Karena yang boleh di rumah orang-orang pakai mukna. Siapa? Perempuan. Laki-laki harus ke masjid. Jangan jadikan masjid itu sebagai kuburan. Artinya sepi, tidak ada jamaahnya, tidak ada kegiatan apapun dalam masjid itu. Tidak ada pengajian, tidak ada kegiatan-kegiatan agama yang lainnya, tidak ada. Tapi sebagai catatan terakhir, jangan kita kotori masjid-masjid kita dengan hal-hal yang dilarang oleh agama. Apa salah satunya? Jual beli.
Jual beli tidak boleh dalam masjid. Sehingga Rasul mengajarkan kepada kita kalau ada orang jual beli dalam masjid, doakan, la arbahallah. Mudah-mudahan Allah tidak memberikan untung untuk tijarahnya. Itu Rasul ajarkan begitu. Tidak boleh ada jual beli dalam masjid. Tidak boleh masjid dikotori untuk hal-hal politik dan yang lainnya. Tidak boleh. Masjid hanya untuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, kegiatan-kegiatan agama, pengajian dan yang lain sebagainya. Itu untuk memakmurkan masjid, bukan hanya untuk politik dan yang lainnya dan berdagang. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berakal, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, sehingga kita bisa memakmurkan masjid, kita bisa mengisi masjid, kita bisa menghidupkan masjid, dan mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang mencari kehidupan dalam masjid. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.